Shalom, renungan dari bacaan kitab Wahyu pasal 3. Ini lanjutan dari pesan Tuhan kepada 7 gerejanya. Ya, pasal 2 kita udah melihat dan membaca pesan Tuhan untuk 4 gereja. Sekarang sisanya 3 gereja, ya, yaitu gereja Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ya, walaupun gereja ini ada di abad pertama, ya, tapi saya percaya, ya, gereja ini juga merepresentasikan kondisi spiritual gereja saat ini, ya, bahkan sepanjang abad dan zaman. Oke. Wahyu 3, kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup. Ya, Tuhan tahu. Ya, sekali lagi, nggak ada yang Dia tidak tahu. Ya, jadi kita bisa lihat sini, gereja Sardis ini punya reputasi bahwa dia hidup, ya, dari luar. Kelihatan dari luar dia hidup. Mungkin kalau gereja modern sekarang ibaratnya gerejanya aktif, programnya bagus-bagus, jadwalnya padat, ibadatnya padat, ya. Kegiatan-kegiatan keagamaannya juga aktif banget, ya, reputasinya bagus, ya. Terus dibilang apa? Padahal engkau mati. Wah, ini yang paling shocking, ya. Ini paling mengagetkan di dalam firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri langsung bilang, padahal engkau mati, ya. Dan kita bisa tahu gereja bisa aja punya program-program yang heboh, ya. Gereja gedungnya yang besar, secara finansial, wah, kaya, banyak uang, dan organisasinya juga besar banget, ya. Tapi tidak punya kehidupan rohaninya, ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa bahayanya gereja Sardis ini menggantikan yang sesungguhnya dengan reputasi, ya. Dia hanya menjaga reputasinya, ya. Ayat 2 bilang, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Wow. Nah, ini ada sesuatu yang lucu, ya. Unik, maksudnya bukan saya lucu untuk ditertawakan, ya. Sini bilang, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, ya. Tuhan gak suruh mereka untuk memulai pelayanan yang baru, ministry yang baru, tapi Tuhan cuma bilang sama jemaat di Sardis, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, ya. Jadi kita lihat sini nggak semuanya mati, ada yang hampir mati, ya. Dan inilah kemurahannya Tuhan. Karena itu ingatlah, ya. Kata ingat di sini artinya berjaga-jagalah, ya, artinya bangun, ya. Sekalipun kondisi gerejanya ini menurun secara spiritual, secara rohani, ya, tapi kita bisa lihat sini Tuhan Yesus masih rindu pemulihan, restorasi. Bukan dia mau manifestasikan murkanya, menghakimi langsung, ya, enggak. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, ya. Sini kita bisa lihat nih tahapannya, ya. Dibilang ingatlah, ya. Setelah ingat, turutilah itu, ya, dan bertobat, ya. Ingat dulu, nurut semuanya, dan bertobat, ya. Ini sebenarnya formula untuk kita bisa mengalami revival atau kebangunan rohani. Yang tadinya udah mati, ya, bisa bangun lagi, ya. Cuman mengingat semua kebaikan yang Tuhan udah lakukan di dalam hidup kita, bahkan melalui hidup kita, ya. Dan kita lihat gereja Sardis ini gereja yang udah akhirnya pelan-pelan dia hanyut,
langsung bergeser jauh dari fondasi dalam kebenaran, ya. Dan kita bisa lihat Tuhan Yesus tuh nggak ngasih saran untuk buka ministry yang baru dengan strategi yang baru, enggak, ya. Tapi dia cuma bilang katanya untuk ingat kembali dan apa di sini dibilang, ingatlah, turutilah dan bertobat. Ya, turuti aja apa yang udah ada. Apa sih yang udah ada? Firman Tuhan, ya, yang udah kita terima. Turuti aja, nggak usah diganti-ganti, nggak usah dimodif-modif, ya nggak usah. Ya, langsung turuti aja, ya. Saya percaya banyak kita sebenarnya yang kita perlukan bukan pewahyuan yang baru, ya, tapi yang kita perlu adalah ketaatan, ya, yang udah diperbarui atas kebenaran firman Tuhan yang udah kita tahu, ya, bukan yang kita nggak tahu, bukan kita cari strategi yang lain. Firman Tuhan yang udah kita tahu, udah, ya, kita minta Tuhan perbarui hati saya supaya pada saat saya membaca firman Tuhan, sesuatu yang baru, ya, yang membuat kita bisa hidup kembali. Ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, sekalipun gerejanya udah mati rohani, ya, tapi Tuhan selalu punya orang-orang yang setia, orang-orang atau umat yang sisa. Ya, pola ini ada di Alkitab. Ya, kita ingat dari zamannya Nabi Nuh, ya, generasi yang udah hancur, yang kawin mawin dan lain-lain, ya, generasi pada Elia, ya, di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala, ya, dan juga Daniel, ya, saat dia dibuang di Babel, ya, Tuhan masih punya orang-orang yang masih setia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita terkategori atau tergolong orang-orang yang masih setia sama Tuhan. Ya, ayat 5 bilang barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya, putih melambangkan purity, ya, atau kemurnian, kebenaran, kemenangan, ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow, ini bayangkan Tuhan secara umum, ya, di depan Bapaknya, di depan Allah, dan juga di depan, kata di hadapan para malaikatnya, dia akan mengakui kita, ya. Matius 7 bilang katanya Tuhan pernah bilang sama orang-orang yang udah berseru-seru sama Tuhan, "Anyalah, aku tidak mengenal engkau." Kali ini, ya, dibilang kalau kita menang, kita udah bertobat, yang tadinya mati diperbarui, dibangunkan kembali, ya. Ingat semua kebaikan Tuhan, berpegang teguh pada apa kebenaran yang udah kita tahu, ya, dan kita bertobat. Apa dampaknya? Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapaknya. Tuhan Yesus di hadapan Bapaknya dan di hadapan para malaikatnya. Tidak ditolak, ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Nah, ini menarik, ya, jemaat gereja di Philadelphia. Ini jemaat spesial karena dia nggak terima teguran. Kita akan baca, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, ini kasih tahu kita, ya, bagaimana kita harus mengikuti jejak pintu-pintu yang Tuhan bukakan, ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Wah, Tuhan memuji-muji banget, ya. Dibilang kekuatanmu gak seberapa, tapi engkau menuruti firmanku, ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini
powerful. Kekuatan gak seberapa, it's okay. Kita lemah. Ya, lemah fisik, sakit, it's okay. Yang penting apa? Tuhan Yesus sendiri bilang, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Ya, kita lihat sini Tuhan nggak ngomongin, wah karena gerejamu gereja gede, yang mega church, gerejanya kaya, dana yang udah ditabung, bahkan diinvestasikan, wah untuk berapa turunan ke depan, punya pengaruh yang luar biasa. Tapi yang Tuhan puji di sini adalah kesetiaannya pada firman Tuhan dan tidak menyangkal Yesus. Banyak sekali sekarang gereja-gereja nggak setia pada firman Tuhan. Tidak pernah mengajarkan seluruh isi kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, hanya comot sana sini apa yang merasa enak di hati. Ya, saya percaya kalau memang itu dari Tuhan, Dia akan ajarkan seluruh firman Tuhan. Ya, Paulus pernah bilang kepada orang-orang penatua-penatua Yahudi, ya, dibilang katanya, aku nggak bersalah karena aku tidak lalai, tidak menghindari dalam menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh, nggak sebagian-sebagian. Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saya percaya akan ada harinya di mana orang-orang yang melawan kita, melawan Tuhan Yesus, ya, ini Tuhan akan singkapkan semua. Tuhan akan expose. Ya, kita orang-orang percaya nggak usahlah kita balas dendam. Ya, kita cukup mendoakan, mengampuni. Ya, kita nggak balas dendam seperti untuk membinasakan, enggak. Tapi kita kasih kesempatan sama Tuhan untuk membela kita. Ya, kita hamba-hambanya dan kita akan ngelihat Tuhan akan lakukan ini. Ya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Luar biasa, di Indonesia sekarang ada gereja ditutup lagi ibadah. Penganiayaan ada di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Tenang aja, akan datang harinya. Tuhan Yesus sendiri akan bilang kepada mereka semua dan kepada kita, ya, Tuhan nyuruh mereka datang tersungkur di depan kaki kita dan mengaku bahwa Yesus mengasihi kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Menuruti firman, tekun menantikan Tuhan Yesus. Teman-teman, menuruti firman, tekun nggak menantikan Tuhan? Banyak sekarang gereja nggak lagi ngomongin tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nggak mengingatkan jemaat untuk tekun, ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sepertinya bagi banyak gereja saat ini, pendeta-pendeta yang menganggap kayaknya Tuhan nggak datang, dia masih lama lah. Ya, makanya mereka terus buat program baru, bangun gereja yang lebih gede lagi. Ya, itu semua nggak salah. Ya, tapi sayangnya saya jarang sekali dengar jemaat-jemaat dipersiapkan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, nggak cuman sekedar tahu, oh iya dia mau datang, tapi ini tekun menanti. Ya, terus dikatakan maka aku akan melindungi engkau. Ya, luar biasa. Kita tahu, saya percaya nanti kita akan baca di Wahyu 4 dan selanjutnya bagaimana Tuhan menghakimi dunia ini. Dan saya nggak percaya Tuhan pada saat dia menghakimi dengan murkanya, dia akan menghukum orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, saya percaya Tuhan tidak seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ya, ayat 9 yang berkata kalau kita ini tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Allah. Ya, tapi kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ya, saya percaya akan datang waktunya sebentar lagi.
ya, dalam sekedip mata, ya, sangkakala dibunyikan, Tuhan Yesus sendiri turun, ya, di awan-awan, dan mereka yang udah mati duluan akan diangkat, kita yang masih hidup diangkat naik, rapture. Dan setelah itu barulah roh yang menahan antikris, yaitu roh yang bekerja dalam gerejanya, ya, yang akhirnya udah tidak ada lagi, ya, maka di situ antikris akan turun, dan kita akan lihat di situ antikris akan memerintah dan Tuhan akan menurunkan murkanya, ya. Orang benar akan diluputkan, ya. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Gereja berikutnya, kepada jemaat di Laodikia, ya. Ini gereja jemaat yang mendapatkan teguran yang paling keras, saya rasa, ya. Ayat 14 bilang, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Tuhan puji lagi, ya. Kalau memang pekerjaan kita bagus, Tuhan itu nggak tutup mata. Dia akan puji. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow. Dibilang dimuntahkan. Ya, kalau kita suam-suam kuku. Ya, kita lihat sini sebenarnya masalah gereja di Laodikia ini bukan penganiayaan, ya, bukan sesuatu yang membuat kehidupan kita sebagai orang Kristen itu terancam, bukan. Tetapi merasa nggak panas, nggak dingin, ya, abu-abu, ya, suam-suam kuku katanya. Saya tahu, ya, saya pernah baca bahwa air panas itu bisa menyembuhkan, air dingin bisa menyegarkan, ya, tapi air yang suam-suam kuku katanya itu nggak bisa menyembuhkan dan nggak bisa menyegarkan. Dan ini sangat bahaya kalau ada gereja yang suam-suam kuku, yang nggak peduli sama sekali apapun yang terjadi di sekitarnya, ya, nggak peduli dengan apa yang terjadi di negara, di keluarga, di kotanya, nggak peduli. Harusnya kita berdoa, ya, untuk negara kita, siapapun itu yang memimpin negara kita. Presiden yang kita coblos suaranya atau presiden yang nggak kita coblos suaranya. Tugas kita harus jadi terang dunia dan garam dunia. Ya, makanya di sini bilang Tuhan tuh muak sampai mau dimuntahkan. Ngeri banget kalau kita dimuntahkan Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini dia akar dari segala permasalahan. Mereka ini merasa udah cukup, nggak perlu lagi Tuhan, ya. Dan mereka melihat kesuksesan itu dari segi materi. Kalau Anda miskin berarti Anda gak diberkati. Tuhan gak ada bersama-sama dengan kamu. Mungkin kamu ada kutuk, ada dosa yang kamu umpetin. Ya, kalau kaya artinya diberkati. Padahal enggak, ya. Cara Tuhan mengukur mereka itu dari segi, mengukur gereja dari segi kerohanian, kondisi hati kita. Ya, mereka percaya kalau mereka itu kaya, ya. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang bilang engkau itu sebenarnya melarat, malang, miskin, telanjang lagi, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, harus bertobat, nggak boleh suam-suam kuku. Ya, ini pernyataan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, eh, Tuhan Yesus mengecam jemaat di Laodikia, mengecam bukan karena benci, tapi karena mengasihi. Ya, dan dikatakan sini orang yang dikasih Tuhan itu ditegur dan dihajar. Ya, Ibrani 12 juga bilang gitu. Ya, kalau kita ada yang ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, berarti Tuhan sayang. Ya, kalau saya sebagai orang tua, anak saya tegur. Ya, saya hajar kalau salah. Anak orang lain nggak mungkin saya bisa lakukan itu. Kita anak-anak Tuhan sama juga. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, ini ayat yang terkenal banget, biasanya sering dipakai oleh evangelis saat melakukan altar call. Ya, dibilang sesungguhnya aku berdiri, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya, dan satu hal yang sini luar biasa adalah kita lihat Tuhan Yesus berdiri dan mengetuk. Ya, mengetuk gerejanya. Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia lemah lembut. Ya, dia nggak dobrak pintu. Dan dia mau supaya kita sendiri yang membuka pintunya, bukan gara-gara ditakut-takutin, diancam, gedor-gedor, mau didobrak, bukan. Ya, tapi dia ngetok. Luar biasa. Ya, inilah kasih karunia Tuhan. Ya, dia mau berfellowship dengan kita. Dia mau makan bersama dengan kita. Luar biasa, ada Tuhan yang mau makan bersama dengan kita, ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wow, amazing. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa, yang dimana kita akan merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan juga. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan, yang sudah menang lewat penderitaannya, sekarang dia berjanji, ya, untuk kita bisa berpartisipasi di dalam kerajaannya. Ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Wow, so 3 gereja, ya, ini udah melengkapi dari 7 gereja, di mana pesan Tuhan kepada malaikat di gereja itu kita tahu di sini, seperti gereja Sardis, gereja Philadelphia yang tidak mengalami kecaman dari Tuhan Yesus, ya. Dan kita bisa lihat sini, gereja itu bisa aja memberikan impresi yang wow, ya, pada orang-orang, tapi masih mengecewakan Tuhan Yesus, ya. Tapi kita tahu, ya, di sini kadang hal-hal kecil justru itu yang menerima pujian yang luar biasa dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus nggak melihat berdasarkan apa yang kita lihat, tapi dia menguji hati setiap anak-anaknya. Wow, pasal yang menarik. Semoga Tuhan berkati. Sampai ketemu di Wahyu 4.